Dalam hidup, kita selalu pandai mengoreksi setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Namun seringkali, kita tak sadar dengan kesalahan yang kita perbuat sendiri. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan membahas sebuah film yang keren parah pokoknya. Jadi, ditonton sampai akhir ya. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Bang Jack dari Lampung, Alexandrina dari Timur Leste, Dede Cindy dari Indramayu, Ilham Harjuna dari Makassar, Freddy dari Magelang, Anit Harosita dari Papua, Romi Wisna dari Gorontalo, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Di suatu tempat yang indah di perbatasan India, terdapat seorang bocil bernama Juju yang sedang memancing ikan di sungai, serta ibunya yang sedang memotong kayu. Namun tiba-tiba, mereka menemukan seseorang yang hanyut dan terapung di sungai tersebut. Dan karena kita belum mengetahui siapa nama dari orang yang hanyut tersebut, maka kita akan terlebih dahulu memanggilnya dengan sebutan si Acun. Melihat itu, Juju dan ibunya pun membawa si Acun ke desanya. Di sana, si Acun diobati oleh seorang kakek-kakek menggunakan pengobatan tradisional, di mana si kakek dapat mencabut setiap peluru di badan si Acun, serta menjahit robekan-robekan di tubuhnya menggunakan beberapa semut, dan kemudian membalut seluruh tubuh si Acun dengan perban hingga si Acun terlihat seperti seorang mumi. Sampai akhirnya beberapa bulan pun telah berlalu dan si Acun masih terbaring lemas di atas kasur. Sementara itu, para warga desa Juju sedang mengadakan sebuah perayaan. Namun ketika seluruh warga desa sedang menikmati perayaan tersebut, tiba-tiba ada sekelompok orang tak dikenal yang entah apa alasannya menyerang desa Juju dan membantai para warga di desa tersebut. Melihat itu, si kakek pun berdoa kepada sesuatu yang dia anggap sebagai Tuhannya untuk meminta pertolongan agar dia dan seluruh warganya bisa selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang tak dikenal tersebut. Dan tiba-tiba, ungkapan doa dari si kakek membuat si Acun membuka matanya, sehingga ketika salah satu pasukan yang menyerang desa tersebut akan menghabisi Juju serta ibunya, Tiba-tiba ada sebuah tombak yang menembus dan menghabisi orang tersebut. Hal itu membuat semua orang tercengang dan terperangah karena tiba-tiba ada orang yang berani melawan para pasukan tersebut untuk menyelamatkan para warga. Di mana ternyata itu adalah si Acun yang kini sudah tersadar setelah mengalami koma beberapa bulan. Dan setelah itu, si Acun pun melompat, lalu melawan semua prajurit yang menyerang desa tersebut seorang diri. Oleh karena itu, kedebukan antara si Acun melawan seluruh prajurit yang menyerang desa pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, si Acun terkena sebuah pukulan dari sebuah kayu yang dilapisi oleh api. Hal itu membuat perban si Acun terbakar, hingga kita pun akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari si Acun, di mana ternyata wajah si Acun sangat mirip dengan Shah Rukh Khan sang raja Bollywood. Hehehe. Lalu, si Acun lanjut membantai dan menghabisi seluruh pasukan penyerang tersebut hingga tak tersisa. Atas apa yang dilakukan oleh si Acun, membuat semua warga mendekat mengelilingi si Acun, lalu bersujud kepadanya sebagai tanda ucapan terima kasih. Namun tiba-tiba, si Acun menanyakan tentang siapa dirinya, yang menandakan bahwa dia mengalami lupa ingatan. Mendengar itu, Juju pun bangun lalu mengatakan bahwa jika nanti dia sudah beranjak dewasa, Juju berjanji bahwa dia akan mencari tahu tentang jati diri Acun yang sebenarnya. Dan inilah dia Shah Rukh Khan. Loh, dan inilah dia Jawan.
30 tahun kemudian, di sebuah stasiun di Mumbai, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter wanita, yaitu Helena yang merupakan seorang hacker, Iram yang merupakan seorang dokter, Kalki, Janvi, dan Laksmi, di mana mereka semua sedang menaiki sebuah kereta cepat yang bertujuan dari Versova ke Ghatkopar. Lalu, di sini kita diperlihatkan dengan kehebatan dari Helena si hacker, di mana dia mampu meretas dan mengacaukan rambu-rambu lalu lintas di dekat stasiun tersebut, sehingga terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan kemacetan. Hal itu membuat seorang putri pengusaha yang merupakan seorang mahasiswi dan sedang di dalam perjalanan menuju kampusnya bernama Alia memutuskan untuk turun dari mobilnya dan menaiki kereta dengan harapan untuk menghindari kemacetan agar dia bisa lebih cepat sampai di kampus, karena di hari itu Alia sedang ada sebuah ujian yang akan dilaksanakan 20 menit lagi. Dan ketika kereta mulai melaju, di stasiun berikutnya, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok seorang kakek-kakek yang wajahnya mirip dengan si Acun. Namun dia bukanlah si Acun, karena dia bernama Vikram Ratore. Lalu, di tengah-tengah keceriaan para penumpang di kereta tersebut, ketika kereta tersebut memasuki sebuah terowongan, Helena kembali melakukan aksinya dengan meretas server kereta api, sehingga kereta tersebut mengerem dan terhenti di dalam terowongan tersebut. Lalu, Helena serta teman-temannya membajak kereta tersebut dan menyandra semua penumpang serta petugas kereta api, termasuk masinis dari kereta api itu sendiri. Kemudian, Kalki menghubungi kantor pusat untuk menyatakan bahwa mereka telah membajak keretanya dan menyandra semua penumpang yang ada di dalam kereta tersebut. Namun, tiba-tiba ada seorang pria jangkung badag yang menyandra balik Kalki lalu mengatakan kepada semua penumpang bahwa mereka tidak usah khawatir karena dia adalah seorang polisi. Namun ketika si jangkung badag ini menyuruh teman-teman Kalki untuk melepaskan senjata mereka jika mereka ingin Kalki selamat, tiba-tiba Vikram Ratore yang ternyata adalah ketua dari para wanita ini pun turun tangan dan dengan santai berjalan mendekati si pria jangkung badag untuk menyelamatkan Kalki. Meskipun si pria jangkung badag sudah berusaha mengancam dan menyuruh Vikram untuk berhenti, tapi Vikram tidak mau mendengarkan dan terus berjalan mendekati si jangkung badag, sehingga si jangkung badag pun memutuskan untuk menembak Vikram. Namun dengan sekejap, Vikram melumpuhkan si jangkung badag menggunakan perban yang ia kenakan, lalu mengikatnya di sebuah tiang. Lalu, Vikram bertanya kepada si jangkung badag tentang siapa orang yang paling dia cintai, dan si jangkung badag menjawab bahwa ibunya lah orang yang paling dia cintai. Lalu, Vikram kembali bertanya tentang berapa usia dari ibumu, dan si jangkung badag menjawab bahwa usia ibunya adalah 55 tahun. Mendengar itu, Vikram pun menyuruh semua penumpang yang berusia 55 tahun untuk berdiri. So many mummies. Kemudian, Vikram menyuruh si jangkung badag untuk membayangkan bahwa wanita yang memakai cadar itu adalah ibunya. Setelah itu, Vikram mendekati wanita bercadar tersebut dan bersamaan dengan itu, Helena kembali mengaktifkan CCTV yang ada di dalam kereta, sehingga orang-orang di kantor pusat bisa menyaksikan kejadian yang ada di dalam kereta. Dan sesaat setelah orang-orang di kantor pusat bisa kembali menyaksikan apa yang terjadi di dalam kereta, tiba-tiba lalu, Vikram menghubungi kantor pusat dan mengatakan bahwa jika mereka peduli dengan nyawa dari 376 orang yang ada di dalam kereta, maka mereka harus segera memanggil orang yang mempunyai wewenang untuk bernegosiasi dengan Vikram. Oleh karena itu, tak lama setelah itu, pemerintah pun menunjuk orang yang bernama Narmada untuk bisa bernegosiasi dengan Vikram. Dan inilah dia sosok dari Narmada,
orang yang ditugaskan pemerintah untuk bernegosiasi dengan para pembajak kereta. Di sana, pertama-tama Vikram memberikan pujian kepada Narmada karena di dalam 10 tahun terakhir, Narmada telah menangani 7 negosiasi penyanderaan dan berhasil memenangkan semua negosiasi tersebut. Kemudian, Narmada menanyakan tentang dari organisasi apa Vikram berasal. Dan Vikram menjawab bahwa dia bekerja untuk sebuah organisasi yang selalu dipermalukan dan nama organisasi tersebut adalah Rakyat India. Kemudian, dengan penuh emosional, Vikram menyampaikan unek-unek di dalam hatinya dengan mencaci maki sistem pemerintahan, yang bahkan setelah berkali-kali berganti orang, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Pemerintah selalu tidak adil kepada yang miskin dan membela yang kaya. Itulah sebabnya Vikram melakukan aksinya tersebut sebagai upaya perlawanan terhadap sistem pemerintahan di India. Setelah itu, Vikram menyuruh Narmada untuk membawakan Menteri Pertanian untuk bernegosiasi dengannya dalam waktu 5 menit 14 detik. Dan jika Menteri Pertanian belum ada sampai batas waktu yang diberikan habis, maka Vikram akan menghabisi seluruh sandera di dalam kereta. Oleh karena itu, Narmada pun segera melakukan penjemputan terhadap Menteri Pertanian. Awalnya, Menteri Pertanian sangat marah terhadap Narmada yang berani-beraninya menjemput dan membawanya seperti itu, lalu menyuruhnya untuk bernegosiasi dengan seorang pembajak. Namun Narmada berhasil menenangkan si Pak Menteri dengan mengancamnya dan mengatakan bahwa apapun yang akan terjadi di sana akan disiarkan secara online. Jadi, jika saja si Pak Menteri salah dalam berbicara dan berperilaku, maka bisa dipastikan kalau dia akan kalah di dalam pemilu berikutnya. Hal itu langsung merubah sikap yang ditunjukkan oleh si Menteri, dan dia pun mau menuruti Narmada untuk bernegosiasi dengan Vikram, sehingga Vikram pun tidak jadi menghabisi para sandera karena waktu yang dia berikan masih tersisa 14 detik lagi. Di sana, Vikram langsung mengajak Menteri Pertanian yang bernama Murli untuk bermain kuis dengannya, di mana Vikram akan memberikan pertanyaan kepada Murli terkait departemennya, dan jika Murli berhasil menjawab pertanyaan dari Vikram, maka Vikram berjanji kalau dia akan membebaskan semua orang yang dia sandra. Mendengar itu, Murli pun setuju, sehingga Vikram pun mulai memberikan pertanyaannya, dan pertanyaannya adalah 10281. Mendengar pertanyaan itu, jelas Murli pun tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh Vikram kepadanya. Lalu, dengan penuh emosional Vikram menjelaskan bahwa itu adalah sebuah angka. Karena setahun yang lalu, saat Murli bertugas, dia telah menyebabkan sebanyak 10.281 orang petani bunuh diri. Dan karena Murli gagal menjawab pertanyaan dari Vikram, Vikram pun berniat untuk menghabisi semua sandera. Namun Murli memohon untuk memberikan sebuah kesempatan. Sehingga Vikram pun memberi Murli kesempatan lalu memberikan pertanyaan keduanya. Dan pertanyaan keduanya adalah, jika ada seorang petani yang mau membeli traktor dan ada orang kaya yang mau membeli sebuah Mercedes, lalu kedua orang tersebut sama-sama mengajukan permohonan kredit ke bank untuk pembelian mereka, bunga siapakah yang paling rendah di antara kedua orang tersebut? Tanya Vikram. Mendengar itu, dengan tertawa dan penuh percaya diri, Murli menjawab bahwa orang yang membeli Mercedes, bunganya pasti akan lebih tinggi jika dibandingkan orang yang membeli traktor. Namun alangkah terkejutnya Murli ketika Vikram mengatakan bahwa jawaban Murli adalah salah, karena nyatanya bunga untuk traktor itu sebesar 13%, sementara bunga untuk Mercedes hanyalah 8% saja. Di mana dengan itu, Vikram sedang menjelaskan kepada semua orang tentang betapa bobroknya negaranya tersebut. Lalu, karena Murli kembali salah di dalam menjawab pertanyaan Vikram, dia pun meminta cara yang lain agar Vikram bisa membebaskan para sandera tanpa harus menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, Vikram pun memberikan syarat lain kepada Murli untuk bisa menyelamatkan semua orang yang dia sandra. Dan cara itu adalah Vikram menyuruh Murli untuk mentransfer uang sebanyak 40.000 juta rupiah kepadanya sebagai uang tebusan untuk menyelamatkan semua orang yang dia sandra. Mendengar itu, Murli pun terlihat sangat keberatan, sehingga dia pun memelas kepada Vikram karena bagaimana bisa dia memberikan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun Vikram dengan yakin mengatakan kepada Murli bahwa dalam waktu 10 menit Murli pasti akan mendapatkan sebuah telepon dari seorang pengusaha besar di India yang bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Murli untuk membayar uang tebusan sebesar 40.000 juta rupiah yang diminta oleh Vikram. Alia.
Di mana setelah mengatakan itu, Vikram menghampiri Alia lalu menyuruh Alia untuk menelpon ayahnya dan mengatakan semuanya kepada ayahnya. Namun ketika Alia menelpon ayahnya, telepon ayahnya sedang dipegang oleh sekretarisnya karena ayahnya sedang berada di atas panggung. Sehingga telepon dari Alia pun ditolak oleh sekretaris ayahnya. Mr. Mukund Menon, District Collector. Dan inilah dia sosok dari ayah Alia yang merupakan pengusaha terbesar di India. Dia bernama Kali, di mana di saat ini Kali sedang memberikan sebuah pidato bela sungkawa di dalam acara pemakaman seseorang yang bernama Mukund, di mana di dalam pidatonya Kali mengatakan banyak kata-kata pujian terhadap Mukund. Padahal sebenarnya Kali lah orang yang berada di balik kematian Mukund, di mana alasan Kali menghabisi Mukund adalah karena Mukund tidak mau menandatangani berkas persetujuan perizinan pembangunan terhadap pabrik yang akan didirikan oleh Kali. Karena Mukund menganggap bahwa pabrik yang akan didirikan oleh Kali itu akan membuat lingkungan sekitarnya menjadi tercemar. Oleh karena itu, Kali pun mendatangi rumah Mukund lalu mengancam akan menghabisi anaknya yang masih bayi. Dan karena diancam, Mukund pun akhirnya mau menandatangani berkas perizinan pembangunan pabrik Kali tersebut. Namun setelah ditandatangani, nyatanya Kali tidak mengurungkan niatnya untuk menghabisi Mukund karena Kali menganggap bahwa Mukund pasti akan mengajukan tuntutan terhadap dirinya jika dibiarkan hidup. Lalu, Kali memberikan dua pilihan terhadap Mukund, yaitu Kali akan menghabisi anak Mukund atau Mukund yang akan menghabisi dirinya sendiri dengan meminum pil yang diberikan oleh Kali. Dan demi menyelamatkan anaknya, maka Mukund pun lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan memakan pil yang diberikan oleh Kali. Sehingga लंग्स balloon जैसे तरीके से काम किया था। Dan begitulah sosok dari Kali yang sebenarnya, di mana setelah menyelesaikan pidatonya, sekretarisnya mengatakan bahwa tadi Alia menelponnya. Mendengar itu, Kali pun langsung menelpon balik Alia, dan di sana Alia mengatakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Sehingga Kali pun menyuruh pengawalnya yang bernama Murad untuk datang ke kantor pusat kereta api untuk menghubungkan teleponnya dengan Murli. Di mana setelah ditelepon oleh Kali, Murli mengatakan kepada Narmada bahwa putri Kali yang bernama Alia juga ada di dalam kereta dan menjadi salah satu sandera. Oleh karena itu, Kali siap membayar uang tebusan 40.000 juta rupiah yang diminta oleh si pembajak demi menyelamatkan Alia. Singkat cerita, Narmada pun kembali menghubungi Vikram untuk menanyakan bagaimana caranya dia memberikan uang yang diminta oleh Vikram. Dan Vikram menjawab bahwa dia sudah mengirimkan nomor rekeningnya ke email milik Narmada. Lalu, Vikram memberikan waktu sebanyak 15 menit kepada Narmada untuk mengirimkan uang yang dimintanya. Di mana jika dalam waktu 15 menit dia masih belum menerima uangnya, maka Vikram akan membabat habis semua sandera. Namun jika Vikram sudah menerima uangnya tepat waktu, maka dia akan kembali melajukan keretanya menuju stasiun berikutnya, ungkap Vikram. Oleh karena itu, Kali pun segera memulai proses transfer uangnya ke rekening yang dikirimkan oleh Vikram. Sir, authorization. Sementara itu di dalam kereta, Alia marah kepada Vikram karena dia merasa dimanfaatkan oleh Vikram agar ayahnya mau memberikan uang yang diminta oleh Vikram. Sehingga Alia pun memaki Vikram beserta semua prajurit wanitanya dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah seorang pencuri. Mendengar itu, Vikram mengatakan, "Yang kau katakan memanglah benar, kami semua memanglah seorang pencuri. Namun yang harus kau tahu bahwa uang 40.000 juta rupiah itu adalah jumlah yang sedikit bagi ayahmu. Apalagi dulu pihak bank pernah memutihkan pinjaman hutang ayahmu sebesar 40.000 juta rupiah. Itulah pelayanan yang diberikan oleh sistem negara kepada ayahmu," ungkap Vikram. Setelah itu, Vikram pun membawa Kalki ke hadapan Alia, lalu membandingkan apa yang dilakukan oleh sistem kepada ayah Alia dengan apa yang dilakukan oleh sistem kepada ayah Kalki. Dan dengan berkaca-kaca, Kalki pun menceritakan kisah masa lalunya kepada Alia dan semua orang. Sehingga kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback. Dulu, Kalki hidup bahagia bersama kedua orang tuanya di sebuah desa, di mana ayahnya adalah seorang petani yang bernama Mang Oleh. Dan di suatu hari, di saat Kalki akan pergi untuk melaksanakan ujian, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatangi rumah Mang Oleh, di mana ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang dari pihak bank yang bermaksud untuk menagih hutang kepada Mang Oleh. Di sana, Mang Oleh mengatakan bahwa dia belum bisa membayar hutangnya hari itu karena dia mengalami gagal panen. Sehingga, Mang Oleh pun meminta waktu 10 hari lagi untuk bisa membayar hutangnya.
Mendengar itu, alih-alih berbaik hati, si manajer bank pun justru berbuat kasar dan memukuli Mang Oleh. Di sana, Mang Oleh pun memohon kepada si kumis manajer bank untuk tidak memukul dan mempermalukannya di depan anaknya. Namun sekali lagi, alih-alih berbaik hati, si kumis justru malah sengaja semakin mempermalukan Mang Oleh di depan Kalki dengan menelanjangi Mang Oleh di depan Kalki dan semua orang di desanya. Setelah itu, si kumis pun menendang dan memukuli Mang Oleh tanpa berbelas kasihan. Melihat itu, istri Mang Oleh pun segera berlari untuk mengambil sebuah kain sarung untuk menutupi selangkangan Mang Oleh. Sementara Kalki berlari untuk memohon kepada si kumis manajer bank untuk berhenti memukuli ayahnya. Setelah puas memaki dan menghajar serta mempermalukan Mang Oleh, si kumis pun menyuruh anak buahnya untuk menyita traktor milik Mang Oleh sebagai tebusan karena Mang Oleh tidak bisa membayar hutangnya. Meski Mang Oleh sudah memohon agar si kumis tidak membawa traktornya karena itu sama saja dengan membawa sumber mata pencaharian Mang Oleh, namun si kumis bedegul ini tidak mau peduli dan tetap membawa traktornya. Setelah itu, Mang Oleh yang tegar pun kembali berdiri dan membangunkan Kalki serta memarahi istrinya agar istrinya berhenti menangis karena Mang Oleh takut kalau tangisan istrinya akan mempengaruhi mental Kalki yang akan menghadapi ujian. Setelah itu, Mang Oleh mengantarkan Kalki ke pinggir jalan untuk menaiki bus untuk berangkat ke tempat ujian. Namun sebelum bus datang, dengan senyumannya, Mang Oleh kembali menenangkan Kalki agar tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dan Mang Oleh mengatakan kalau dia akan segera melunasi hutangnya, sehingga Kalki tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Setelah itu, Mang Oleh menyuruh Kalki untuk kembali tersenyum. Namun ketegaran Mang Oleh pun berubah ketika Kalki sudah pergi, di mana dia yang melihat sebuah koran yang memberitakan bahwa keluarga petani yang melakukan bunuh diri akan diberikan uang sebanyak 2 lak. Demi memberikan uang tersebut kepada keluarganya agar mereka bisa membayar hutang serta membiayai pendidikan Kalki, akhirnya Mang Oleh pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar keluarganya bisa mendapatkan uang. Sehingga dan ketika Kalki sudah pulang dari ujian, alangkah terkejut serta sedihnya Kalki ketika dia melihat ayah tercintanya sudah meregang nyawa tergantung di atas pohon. Singkat cerita, ketika Kalki dan ibunya sedang mengkeramasi jenazah Mang Oleh, si koplok kumis kembali mendatangi kediaman Mang Oleh, lalu tanpa berbelasungkawa sedikit pun, dia kembali menagih hutang kepada istri Mang Oleh atas pinjaman yang dilakukan oleh Mang Oleh. Karena traktor Mang Oleh yang dibawa kemarin, itu hanya cukup untuk membayar hutang pokok dari Mang Oleh, dan belum termasuk dengan bunganya. Lalu, dengan sangat tega, si kumis yang melihat Mang Oleh sudah terbaring tak bernyawa pun mengatakan, "Suamimu sudah meninggal, jadi apa gunanya kalung pernikahanmu ini?" ungkap si kumis sambil mencabut dan menyita kalung pernikahan ibunya Kalki sebagai tebusan untuk membayar bunga hutang dari Mang Oleh. Melihat betapa kejam serta tidak berperasaannya si kumis, dengan santai Kalki yang sudah sangat emosi pun berjalan mendekati si kumis. Lalu menghantam kepala si kumis yang menyebabkan si koplok kumis modar atau meninggal saat itu juga. Sementara Kalki dijebloskan ke dalam penjara. Emosi sumpah saya guys kepada si kumis ini. Mun aya di dia, diketrok dah. Dan begitulah akhir dari cerita Kalki kepada Alia dan semua orang. Di mana cerita itu membuat semua orang yang mendengarnya menjadi sangat sedih. Lalu Fikra melanjutkan perkataannya bahwa faktanya Kalki hanyalah salah satu korban kekejaman dari sistem pemerintahan di negaranya. Karena faktanya masih banyak bahkan hampir semua petani miskin di seluruh India mengalami kejadian yang mengenaskan dari sistem pemerintahan saat ini. Di mana hanya karena untuk melunasi hutang yang hanya sebesar Rp40.000 saja, seorang petani miskin terpaksa bunuh diri.
Dan ironisnya, di saat begitu kejamnya perilaku bank kepada para petani miskin, bank tersebut justru dengan sukarela mau memutihkan pinjaman Kali sebanyak 40.000 juta rupiah. Padahal sebenarnya, uang itu bukanlah uang milik bank, melainkan uang milik dari semua masyarakat India. Itulah sebabnya, Vikram bermaksud untuk mengambil kembali uang tersebut dari Kali, ungkap Vikram kepada Alia dan semua orang, di mana perkataan dari Vikram tersebut membuat Alia serta semua orang termenung dan berpikir, serta membenarkan apa yang dilakukan oleh Vikram, karena meski dengan cara yang salah, nyatanya tujuan Vikram sangatlah mulia. एक बैंक जो सिर्फ 4 रुपए चोरी माफ करती है। Kemudian, Helana menghampiri Vikram dan mengatakan bahwa uang yang ditransfer oleh Kali sudah masuk ke rekening mereka. Mendengar itu, Vikram pun terlihat senang, lalu dia mendekati wanita bercadar yang dia tembak sebelumnya. Lalu, मोहतरमा, Vikram membangunkan wanita tersebut, di mana ternyata Vikram tidak benar-benar menghabisi wanita itu, karena nyatanya wanita tersebut adalah bagian dari komplotan Vikram yang bernama Iskra. Hal itu membuat semua orang yang disandra Vikram menyadari bahwa Vikram dan komplotannya adalah orang-orang baik yang berniat menegakkan keadilan meski dengan cara yang jahat. Oleh karena itu, yang awalnya mereka takut kepada Vikram, kini mereka berbalik berbahagia dan mendukung aksi dari Vikram. Singkat cerita, karena sudah mendapatkan apa yang dia mau, Vikram pun kembali melajukan keretanya. Namun masalahnya, Narmada serta seluruh pasukannya sudah bersiap untuk mengepung dan menangkap Vikram di stasiun yang dituju oleh kereta yang ditumpangi oleh Vikram. Namun ketika kereta yang ditumpangi Vikram sudah datang dan Narmada serta pasukannya sudah bersiap dengan senjata mereka, tiba-tiba semua penumpang yang keluar dari kereta tersebut keluar dari kereta dengan menggunakan perban di kepala mereka, yang membuat Narmada serta pasukannya tidak bisa membedakan yang mana Sandra dan yang mana si pembajak. Lalu, untuk mengalihkan perhatian dari Narmada dan pasukannya, Helana meledakkan sebuah gedung di dekat stasiun serta menembakkan sebuah senjata dorodot dari dalam kereta. Sehingga Narmada serta pasukannya pun membalas tembakan yang berasal dari dalam kereta tersebut sambil perlahan berusaha memasuki kereta. Namun ketika Narmada berhasil memasuki kereta, Ternyata seseorang yang terlihat di dalam kereta hanyalah sebuah patung serta sebuah senjata yang dikendalikan dari jarak jauh untuk mengalihkan perhatian dari para polisi, dan tidak ada satu peluru pun yang mengenai seseorang, sehingga tidak ada korban yang diakibatkan oleh peluru-peluru tersebut. Dan dengan itu, artinya Narmada pun kini telah gagal menangkap Vikram serta komplotannya. Lalu, Narmada menghubungi rekannya yang bernama Araf dan menyuruh Araf untuk membekukan rekening milik Vikram yang baru saja mereka transfer uang sebanyak 40.000 juta rupiah. Namun alangkah terkejutnya Narmada ketika Araf mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena uang 40.000 juta rupiah yang baru saja mereka transfer sudah ditransferkan kembali ke 700.000 rekening milik dari para petani, di mana dengan itu membuat seluruh petani di India merasa sangat bahagia karena tiba-tiba ada orang yang telah melunasi semua hutang mereka ke bank. Dan tak butuh waktu yang lama, kejadian itu pun menjadi sebuah pemberitaan yang menghebohkan seluruh negara bahwa telah muncul sosok Robin Hood baru yang tidak diketahui identitasnya, namun dia telah melunasi semua pinjaman yang telah dilakukan oleh 700.000 petani di India. Sehingga, alih-alih dibenci masyarakat, setelah melakukan aksi pembajakan tersebut, Vikram Ratore malah menjadi sosok yang dipuja oleh seluruh masyarakat India. Dan oleh karena kegagalannya di dalam menangkap Vikram, Narmada pun meminta maaf kepada Kali. Namun di sini, Narmada berhasil menganalisis beberapa hal terkait Vikram, di mana Narmada menjelaskan kepada Kali bahwa jika motif dari para pembajak itu hanyalah untuk uang, maka pasti mereka hanya akan menculik Alia lalu meminta uang tebusan kepada Kali, dan tidak perlu repot-repot melakukan sebuah pembajakan kereta api. Jadi, menurutku tujuan dari para pembajak di dalam melakukan pembajakan itu adalah karena para pembajak tersebut ingin membuat sebuah pernyataan di depan seluruh masyarakat India, ungkap Narmada.
Oleh karena itu, Narmada meyakini bahwa kejadian pembajakan itu bukanlah akhir dari aksi yang dilakukan oleh para pembajak tersebut, tetapi justru pembajakan tersebut hanyalah sebuah awal dari aksi-aksi mereka berikutnya. Dan Narmada berjanji kalau Narmada pasti akan menangkap orang-orang tersebut di dalam aksi-aksi mereka berikutnya. Selain itu, Narmada juga mengungkapkan bahwa menurut nalurinya, orang yang memimpin pembajakan tersebut adalah orang yang masih muda, namun dia memanipulasi penampilannya sehingga terlihat sudah tua, di mana ternyata apa yang dikatakan oleh Narmada sangatlah tepat sekali, karena Vikram ternyata adalah orang yang masih muda, namun menyamar sehingga terlihat seperti seorang aki-aki. Selain itu, nama Vikram juga ternyata hanyalah sebuah nama samaran, karena nama sebenarnya dari Vikram adalah Azad. Kemudian, Azad juga memberikan instruksi kepada para anggota wanitanya bahwa apa yang mereka telah lakukan barusan hanyalah sebuah permulaan, karena masih banyak aksi-aksi yang lainnya yang akan mereka lakukan setelah ini. Dan setelah itu, para wanita anggota Azad pun bersiap untuk kembali ke tempat asal mereka, di mana ternyata mereka semua adalah seorang tahanan di penjara Belam Fada, yang merupakan penjaranya para wanita, di mana atas strategi Azad serta bantuan dari para polisi wanita di dalam penjara tersebut, mereka berenam bisa bebas keluar masuk penjara. Di keesokan harinya, karena penjara Belam Fada kembali menjadi penjara terbaik dan berprestasi, di dalam penjara tersebut pun diadakan sebuah perayaan. Dan di dalam perayaan tersebut, si MC yang memimpin acara tersebut pun memanggil sipir penjara Belam Fada untuk diberikan sebuah penghargaan serta untuk memberikan sebuah sambutan. Karena segala bentuk pencapaian yang kini telah dicapai oleh penjara Belam Fada tidak lain adalah berkat dari si Pak Sipir, di mana ternyata si Pak Sipir penjara tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan, sipir di penjara Belam Fada ternyata adalah Azad. Di sana, Azad pun memberikan kata-kata sambutannya kepada seluruh tahanan di penjara, bahwa sudah 12 tahun lamanya, Azad bekerja menjadi sipir di penjara tersebut. Dan alih-alih menganggap mereka sebagai tahanan, Azad justru menganggap dan memperlakukan seluruh wanita tahanan di penjara tersebut sebagai saudara atau ibunya sendiri. Lalu, Azad mengatakan bahwa dia percaya kalau menjalani hukuman bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan untuk bertaubat serta untuk melayani masyarakat. Itu dibuktikan dengan beberapa karya yang telah dibuat oleh para tahanan di dalam penjara tersebut, di mana para tahanan di dalam penjara tersebut telah membuat kaki palsu untuk anak-anak yang cacat, membuat puluhan ribu seragam sekolah, serta menjalankan stasiun radio sederhana di dalam penjara. Dan karena tak kunjung menikah, ibu angkat Azad yang bernama Kaveri untuk kesekian kalinya kembali berniat menjodohkan Azad dengan seorang wanita. Namun di dalam perjodohan kali ini ada sesuatu hal yang unik, karena yang datang untuk berkenalan dengan Azad bukanlah wanita yang akan dijodohkan dengan Azad, melainkan anak dari orang yang akan dijodohkan dengan Azadlah yang datang ke rumah Azad untuk berkenalan dengan Azad serta memutuskan apakah Azad akan diterima sebagai ayah barunya atau tidak. Kemudian, dalam rangka berkenalan satu sama lain, Azad dengan anak yang bernama Suji itu pun melanjutkan mengobrol di luar. Dan di sana, Azad bertanya tentang alasan mengapa Suji mencarikan seorang suami untuk ibunya. Namun Suji menjawab bahwa dia tidak sedang mencarikan suami untuk ibunya, melainkan Suji sedang mencari ayah baru untuk dirinya. Lalu, di sana Azad kembali bertanya kepada Suji tentang alasan mengapa Suji menginginkan seorang ayah. Sehingga, Suji pun menjelaskan semua hal yang dia rasakan. मुझे पापा चाहिए सर को टप इसीलिए सर मुझे सर पे टपली माटली पकड़ सकूंगी तो मैं पूरी फिल्म अब तुम सेंटी. Mendengar semua penjelasan dari Suji, Azad pun mengerti dan terharu karena Azad bisa merasakan kalau Suji sangat menginginkan kasih sayang dari seorang ayah. Sehingga Azad pun mengerti dengan apa yang Suji mau dan siap menjadi sosok seorang ayah yang Suji inginkan. Begitupun dengan Suji yang sepertinya setuju jika Azad akan menikahi ibunya. Sehingga Suji pun meminta nomor Azad lalu mengajaknya berselfie. Singkat cerita, di keesokan harinya,
Azad ditelepon oleh Suji yang memintanya untuk datang ke sekolahnya karena kepala sekolah ingin menemui orang tua Suji karena Suji tidak lulus ujian di hampir semua mata kuliah. Dan Suji meminta Azad untuk berperan sebagai ayahnya lalu menemui kepala sekolah esok hari. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Azad pun pergi ke sekolah Suji untuk menemui kepala sekolah dan mengisi kertas perwalian Suji. Namun ketika Azad selesai menemui kepala sekolah lalu sedang bercanda riang bersama Suji, Tiba-tiba ibu Suji datang ke sekolah dan menghampiri mereka berdua, di mana ternyata ibu Suji adalah Narmada, sang kepala anti-teror India. Mengetahui itu, Azad pun langsung kaget sampai-sampai dia menjatuhkan gelas yang dia pegang. Karena ternyata calon istrinya adalah orang yang ingin sekali menangkap dirinya. Lalu, setelah Suji menjelaskan bahwa Azad adalah calon ayah yang telah Suji pilih untuk menjadi ayahnya, Narmada pun mengajak Azad untuk berbincang berdua agar mereka bisa saling mengenal sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang berikutnya. Thank you, Narmada ji. Di sana, Narmada menjelaskan bahwa saat dulu dia sedang kuliah di luar negeri, dia berpacaran dengan seseorang. Namun di dalam hubungannya, Narmada kebablasan sehingga membuatnya hamil di luar nikah. Mengetahui itu, alih-alih bertanggung jawab, pacarnya malah menyuruh Narmada untuk menggugurkan kandungannya. Namun Narmada lebih memilih mempertahankan, melahirkan, serta merawat dan membesarkan Suji seorang diri, meski tanpa seorang suami. Oleh karena itu, hari ini ketika Suji menginginkan kasih sayang dari seorang ayah, Narmada menyerahkan segalanya kepada Suji untuk memilih sendiri calon ayahnya. Karena bagi Narmada, seorang ayah bukan hanya sebatas hubungan, tetapi harus didasari dengan kasih sayang serta kepercayaan. Dan Narmada melihat bahwa Suji sangat mempercayai Azad dan menginginkan Azad untuk menjadi ayahnya. Sehingga jika Azad menerima hubungan mereka, Narmada meminta agar Azad tidak pernah merusak kepercayaan Suji. लेकिन एक पिता के पेरेंट्स से तभी बात करेगा। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था। भरोसा होना चाहिए, you know? जो तुम्हें Mendengar itu, Azad mengatakan bahwa Suji sama seperti dirinya. Dia tidak pernah mengenal ayahnya, bahkan ditinggal meninggal oleh ibunya di saat Azad masih sangat kecil. Jadi, Azad akan berusaha menjadi sosok ayah yang baik bagi Suji. Namun sebelum itu, Azad ingin menjelaskan yang sebenarnya tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang menjadi tujuannya kepada Narmada. Namun sebelum Azad mengungkapkan kebenaran bahwa dia adalah Vikram Ratore yang ingin Narmada tangkap, Suji keburu datang menghampiri mereka berdua, lalu bertanya kepada Narmada tentang apakah Narmada menerima Azad sebagai suaminya atau tidak. Dan karena Narmada menjawab bahwa dia menerima Azad, Suji pun langsung memeluk Azad. Oleh karena itu, tak lama setelah itu, Vikram serta Narmada pun bertunangan. Singkat cerita, Azad bersama prajurit wanitanya pun kembali berkumpul dan menentukan target mereka berikutnya, di mana target mereka kali ini adalah Menteri Kesehatan. मैंने सारे मंत्रालय का भार संभालने के कारी अस्पतालों को Dan di keesokan harinya, Menteri Kesehatan yang bernama Uchen sedang melakukan sebuah pidato di depan para masyarakat, di mana di dalam pidatonya tersebut, Uchen sangat membangga-banggakan hasil kinerjanya sebagai Menteri Kesehatan, di mana Uchen mengatakan bahwa karena hasil kerja kerasnya, kini fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit negeri di seluruh penjuru India menjadi sudah sangat lengkap, mewah, modern, dan sangat menunjang. Padahal nyatanya, apa yang dia katakan hanyalah sebuah kebohongan, karena nyatanya masih sangat banyak rumah sakit yang bahkan sangat tidak layak jika disebut sebagai sebuah rumah sakit. अनु फर्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए फैसिलिटीज है Dan ketika si Uchen sedang terus saja membual dengan mengatakan bahwa kini fasilitas-fasilitas di rumah sakit negeri pun sudah lengkap serta modern dan bisa bersaing dengan rumah sakit swasta yang besar, dari kejauhan, Kalki sudah siap dengan senjatanya. Lalu, oleh karena itu, para pengawal Uchen pun segera memanggil ambulan untuk membawa Uchen ke sebuah rumah sakit. Namun ketika Uchen akan dimasukkan ke sebuah ambulan, Kalki membuat beberapa ledakan kecil di area tersebut yang menyebabkan area tersebut menjadi dipenuhi dengan asap. Hal itu dimanfaatkan oleh Azad serta para prajurit wanitanya untuk menyusupkan ambulan mereka di dekat ambulan yang dipesan oleh pengawal Uchen, lalu menculik Uchen dan membawanya ke sebuah rumah sakit negeri yang katanya adalah rumah sakit yang modern.
Di sana, Azad serta para prajuritnya membajak dan menguasai rumah sakit tersebut, lalu melakukan video siaran langsung yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Dan dengan kembali mengaku bahwa namanya adalah Vikram Ratore, Azad yang kini sedang menyamar menjadi Vikram menyuruh dokter di rumah sakit tersebut untuk memberikan tindakan medis kepada Uchen. Namun di sana, si dokter yang bernama Kopet mengatakan bahwa kondisi Mang Uchen kini sedang kritis, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan operasi untuk bisa menyelamatkannya. Namun Kopet tidak bisa melakukan operasi tersebut karena di rumah sakit tersebut tidak ada alat-alat yang menunjang untuk dilakukannya sebuah operasi. Di mana dengan perkataan yang dikatakan oleh Kopet di depan video siaran langsung yang bisa didengar oleh seluruh masyarakat, secara tidak langsung Azad telah menjelaskan kepada semua masyarakat tentang betapa buruknya kinerja dari Kang Uchen. Lalu, asisten Mang Uchen yang panik melihat Mang Uchen menyuruh Kopet untuk mengatakan apa saja yang dia butuhkan untuk bisa mengoperasi Mang Uchen agar si asisten bisa meminta apa yang dibutuhkan oleh Kopet kepada pemerintah pusat. Mendengar itu, Kopet pun meminta segala hal. Dari mulai dokter spesialis saraf, jantung, serta spesialis bedah, sampai kapas dan sarung tangan juga bahkan tidak tersedia di rumah sakit tersebut, sehingga harus secepatnya dikirimkan. Di mana dengan itu, membuat semua orang semakin sadar tentang betapa buruknya fasilitas di rumah sakit tersebut. Dan secara tidak langsung, hal itu juga sekali lagi telah membuktikan tentang betapa buruknya kinerja dari Mang Uchen. Singkat cerita, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk Mang Uchen pun telah tiba bersama Narmada serta pasukannya. Dan di sana, Narmada membuat sebuah markas darurat di depan rumah sakit di mana Azad berada. Lalu, Narmada kembali menghubungi Azad untuk bertanya kepada Azad tentang berapa bayaran yang diinginkan Azad kali ini. Namun Azad menjawab bahwa kali ini dia tidak akan meminta uang, melainkan meminta diungkapnya sebuah kebenaran. Mendengar itu, Narmada pun tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Azad. Sehingga Azad pun memperjelas maksudnya, di mana dia mengatakan bahwa sekretaris Menteri Kesehatan yang bernama George dulunya adalah direktur di rumah sakit itu. Dan 3 tahun yang lalu, George telah memalsukan sebuah kejadian besar yang terjadi di rumah sakit tersebut. Jadi, sekarang Azad ingin Narmada menyuruh George untuk menceritakan kisah sebenarnya dari kejadian tersebut di depan media. Dan jika tidak, maka bersiaplah untuk mengadakan sebuah upacara kematian untuk mayat Mang Uchen, ungkap Azad. Oleh karena itu, Narmada pun tidak punya pilihan lain selain melakukan instruksi dari Azad untuk menyuruh George menceritakan kejadian yang terjadi 3 tahun yang lalu di rumah sakit tersebut, di mana Narmada menemui Kali karena Kali merupakan kakak ipar dari Mang Uchen, lalu mengatakan tuntutan dari Vikram kepada Kali. Sehingga, Kali pun langsung menyuruh Murad untuk menemui George dan menyambungkan teleponnya kepada George. Di sana, George pada awalnya tidak mau menceritakan kisah yang sebenarnya, namun karena dia diminta oleh Kali yang merupakan seorang pengusaha terbesar dan paling berpengaruh di India, George pun akhirnya mau menceritakan kisah tersebut di hadapan media. Di sana, George mulai bercerita bahwa 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Februari, ada 60 anak yang dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami radang otak. Dan pada saat itu, Iram yang sekarang menjadi salah satu prajurit wanita Azad adalah seorang dokter di rumah sakit tersebut, di mana Iram mati-matian berusaha menangani semua anak-anak itu. Namun masalahnya, semua anak-anak tersebut mengalami sesak nafas dan membutuhkan oksigen. Sementara oksigen di rumah sakit tersebut kini telah habis. Sehingga Iram menelpon George yang saat itu merupakan direktur rumah sakit tersebut untuk meminta didatangkan tabung oksigen segera. Karena ke-60 anak tersebut semuanya membutuhkan oksigen. Namun alih-alih bertindak cepat di dalam mendatangkan oksigen untuk menolong anak-anak tersebut, George malah bersantai sambil makan-makan di rumahnya, lalu menyuruh Iram untuk menunggu saja tabung oksigennya datang dengan santai. Dan jika Iram ingin tabung oksigennya dikirim dengan cepat, maka Iram harus memberikan uang pelicin, ungkap George. Mendengar itu, Iram yang menyadari bahwa menelpon George hanyalah membuang-buang waktu saja, menutup teleponnya, lalu menelpon beberapa rekannya untuk datang ke rumah sakit dengan membawa banyak alat bantu nafas manual. Lalu, Iram dan rekan-rekannya membagikan alat bantu nafas manual tersebut kepada semua orang dan memberi mereka instruksi tentang cara untuk memberikan bantuan nafas kepada semua anak-anak tersebut secara manual. इसका इस्तेमाल हम एक रिदम में ऐसे दबाना है सिलेंडर चलिए जल्दी 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 गुरु
Sementara Iram menyuruh semua orang di rumah sakit untuk memberikan bantuan nafas manual kepada semua anak, Iram sendiri pergi ke tempat penjualan tabung gas oksigen untuk meminta bahkan berlutut memohon agar mereka mau mengirimkan tabung-tabung gas oksigennya ke rumah sakit tempat Iram bekerja untuk menolong anak-anak di sana. Sehingga dengan itu, Iram pun berhasil membawa beberapa oksigen ke rumah sakit. Namun sayangnya, ketika Iram datang membawakan tabung-tabung oksigennya ke rumah sakit, anak-anak di sana sudah keburu meninggal. Dan parahnya lagi, Mang Uchen serta George malah menimpakan semua kesalahan atas meninggalnya anak-anak tersebut kepada Iram, dengan dalih bahwa anak-anak tersebut meninggal bukan karena kekurangan oksigen, melainkan karena kelalaian dari Iram sebagai dokter yang berjaga. Oleh karena itu, pengadilan pun menjebloskan Iram ke dalam penjara. Bahkan, Iram, orang yang mati-matian untuk menyelamatkan semua anak itu, kini malah menjadi orang yang paling disalahkan serta dibenci dan dilempari oleh semua masyarakat. और मेडिकल डॉक्टर इरम जो है ना, ये इरम 2 साल के लिए इमीडिएट नाम पे एक थप्पड़. Dan begitulah akhir dari cerita George, di mana cerita itu membuat semua masyarakat bahkan Narmada menangis terharu. Kemudian, Azad kembali menghubungi Narmada dan mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan data dari 234 rumah sakit pemerintah ke email Narmada, di mana ke-234 rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang bahkan tidak pantas disebut sebagai rumah sakit, karena fasilitas di sana sangat tidak memadai. Oleh karena itu, Azad meminta Narmada untuk bisa memastikan kalau ke-234 rumah sakit tersebut akan mendapatkan fasilitas yang menunjang layaknya sebuah rumah sakit dalam waktu 5 jam ke depan. Dan jika dalam waktu 5 jam rumah sakit tersebut belum mendapatkan fasilitas yang menunjang, maka Azad akan memastikan kematian dari Mang Uchen. Oleh karena itu, pemerintah pun tidak punya pilihan lain selain menuruti semua tuntutan dari Vikram untuk memberikan fasilitas yang menunjang bagi seluruh rumah sakit yang ada di India. Sehingga dengan itu, Vikram alias Azad pun telah berhasil membuat seluruh rumah sakit yang ada di negaranya memiliki fasilitas yang komplit hanya dalam waktu 5 jam saja. Di mana hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Menteri Kesehatan bahkan setelah 10 tahun masa jabatannya. Sehingga dengan aksi keduanya tersebut, Vikram Ratore alias Azad kini menjelma menjadi sosok yang semakin disanjung, dipuja, serta dianggap sebagai seorang pahlawan negara oleh seluruh masyarakat India. Dan setelah tuntutannya dipenuhi, Azad pun mengizinkan dokter-dokter serta peralatan medis yang dikirimkan oleh pemerintah masuk ke dalam rumah sakit untuk memberikan tindakan medis guna menyelamatkan Mang Uchen. Namun mereka masih tetap berada di dalam pengawasan Azad serta prajuritnya. Kemudian, Azad kembali menghubungi Narmada untuk meminta dikirimkan sebuah helikopter agar Azad serta prajurit wanitanya bisa pergi melarikan diri. Sehingga, di malam harinya, helikopter yang diminta Azad pun telah tiba. Namun ketika para prajurit Azad sedang berjalan menuju helikopter tersebut, tiba-tiba mereka dikepung oleh Narmada serta seluruh prajuritnya. Namun ketika Narmada merasa bahwa dia sudah berhasil menangkap Vikram Ratore serta seluruh antek-anteknya, Tiba-tiba Azad meledakkan beberapa bom yang sudah dia persiapkan sebelumnya, yang membuat konsentrasi dari pasukan Narmada menjadi pecah, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh prajurit Azad untuk menyerang balik mereka. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan di tengah-tengah pergedebukan, Narmada pun bergabung ke dalam pertarungan. Hal itu membuat pasukan Azad menjadi kerepotan. Namun di tengah-tengah dominasi Narmada yang mampu melumpuhkan para prajurit Azad, tiba-tiba Azad pun akhirnya menampakkan dirinya, lalu turun tangan untuk menghadapi Narmada. Namun sepertinya Azad tidak serius bertarung karena dia tidak ingin menyakiti Narmada calon istrinya. Sehingga Azad hanya bermaksud menahan Narmada saja.
Dan di tengah-tengah pertarungan antara Azad dengan Narmada, salah satu prajurit wanita Azad berhasil merebut sebuah helikopter, sehingga prajurit wanita Azad yang lain pun segera bergegas menaiki helikopter tersebut untuk melarikan diri. Dan setelah mereka semua berhasil menaiki helikopter, mereka pun berteriak memanggil Azad untuk segera menaiki helikopter, sehingga Azad pun segera mengakhiri pertarungan, lalu segera berlari menaiki helikopter. Namun Narmada yang tidak mau membiarkan Azad kabur, berusaha mengejar dan menghentikan Azad. Namun Narmada tidak berhasil mendapatkan Azad dan hanya berhasil mengambil topengnya saja. Setelah kembali gagal menangkap Vikram, di kantornya, Narmada menyuruh asistennya yang bernama Agun untuk menugaskan seniman forensik terbaik untuk menggambarkan sketsa wajah Vikram Ratore dari gambar yang mereka miliki. Dan karena Vikram selalu berpenampilan tua di saat di depan kamera, namun Narmada meyakini bahwa Vikram sebenarnya masih muda, Narmada pun menyuruh Agun untuk melukis sketsa wajah Vikram di berbagai usia, yaitu di usia 25, 35, dan 45 tahun. Lalu, setelah selesai memberikan instruksi kepada Agun, Narmada pun bersiap untuk pulang dan beristirahat, karena besok adalah hari pernikahannya dengan Azad. अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है। भाई ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? दो उनको हम अपनी मर्जी से ही करेंगे। Sementara itu di kediaman Kali mengatakan kepada adiknya yang bernama Manis bahwa dia harus pergi ke Rusia untuk menyelesaikan beberapa urusan. Jadi, untuk sementara waktu, Kali menyuruh Manis untuk mengambil alih kepemimpinan di perusahaan serta kerajaan Kali di India sampai dia kembali dari Rusia. Dan di keesokan harinya, Azad serta Narmada pun akhirnya melangsungkan pernikahan mereka. Dan di sisi lain, Agun sedang melaksanakan perintah Narmada untuk melukis sketsa wajah Vikram di beberapa usia. Dan ketika seniman forensik yang ditugaskan oleh Agun telah selesai melukis sketsa wajah Vikram, Agun pun langsung berusaha menelpon Narmada untuk memberitahunya tentang hasil dari lukisan sketsa wajah Vikram. Namun ketika Narmada ingin mengangkat telepon dari Agun, dia dihentikan oleh Suji karena Suji ingin agar ibunya fokus dulu terhadap pernikahannya. Setelah menyelesaikan pernikahannya, Narmada pun menghabiskan malam berdua dengan Azad di sebuah villa. Dan di sana, Azad mengatakan kepada Narmada kalau dia ingin mengatakan sesuatu hal yang penting kepada Narmada. Namun Narmada tidak ingin dulu mendengar Azad mengatakan sesuatu yang serius karena itu adalah malam pernikahan mereka. Sehingga Narmada ingin menghabiskan malam yang romantis terlebih dahulu bersama Azad. Namun ketika mereka berdua berniat saling mencumbu satu sama lain, tiba-tiba HP Azad berdering, sehingga Narmada pun mempersilahkan Azad untuk mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Sementara Narmada pergi ke dalam rumah terlebih dahulu, di mana ternyata itu adalah telepon dari para prajurit wanita Azad yang berniat menjahili malam pertama Azad. Sementara itu di dalam rumah, Narmada pun juga mengecek HP-nya, sehingga di sana Narmada melihat kiriman sketsa wajah Vikram yang dikirim oleh Agun, sehingga alangkah terkejutnya Narmada karena akhirnya dia mengetahui bahwa Vikram Ratore ternyata adalah Azad suaminya. Oleh karena itu, di saat Azad sedang teleponan dengan para prajurit wanitanya, Narmada mengambil senjatanya lalu menodongkannya kepada Azad. Di sana, Narmada menangis kecewa karena merasa bahwa Azad telah membohonginya. Dan percakapan tersebut juga didengar oleh para prajurit wanita Azad karena telepon mereka masih terhubung. Lalu, ketika Azad ingin menghampiri Narmada untuk menjelaskan semuanya, Narmada menghentikan Azad untuk tidak mendekatinya. Namun karena Azad tetap berniat mendekati Narmada, akhirnya Narmada pun menembak Azad. Mengetahui kejadian tersebut, para prajurit wanita Azad pun bergegas untuk menghampiri Azad karena mereka berpikir bahwa Azad mungkin berada dalam bahaya. Sementara itu di tempatnya, meskipun sudah ditembak, tapi Azad tidak marah sedikit pun dan dengan tenang tetap berusaha menjelaskan semuanya kepada Narmada. Namun tiba-tiba
Singkat cerita, Azad serta Narmada pun ditangkap, diikat, dan disiksa oleh Manis serta anak buahnya karena Manis mengira bahwa Narmada juga adalah salah satu komplotan Azad yang telah membantu setiap aksi Azad dengan berpura-pura menjadi orang yang bernegosiasi dengan Azad. Meskipun Azad sudah berusaha menjelaskan bahwa Narmada tidak ada hubungannya dengan aksi-aksinya selama ini, tapi Manis tidak mempercayainya dan tetap menyiksa mereka berdua. Sementara itu, dengan keahlian Helena sebagai seorang hacker, para prajurit wanita Helena pun bisa melacak keberadaan Azad, lalu menyusul Azad ke tempat di mana Azad disekap. Namun ketika mereka semua berniat memulai penyerangan karena melihat Manis yang akan menghabisi Narmada, tiba-tiba ada orang lain yang datang lalu menyerang Manis serta prajuritnya, di mana ternyata itu adalah si Acun yang di awal film diselamatkan oleh Juju dan ibunya, di mana ternyata si Acun adalah Vikram Ratore yang sesungguhnya dan dia adalah ayah dari Azad. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Meski Vikram Ratore kini sudah tidak muda lagi, tapi nyatanya dia masihlah seorang petarung hebat yang sangat mematikan. Sehingga tanpa kesulitan sama sekali, Vikram bisa menghabisi seluruh prajurit Manis dan mengirimkan Manis menuju alam baka. Dan setelah itu, Vikram menghampiri Azad lalu menatap wajah Azad dengan heran karena wajah Azad sangat mirip sekali dengan wajahnya. Dan ketika Vikram ingin membawa Azad pergi, Manis yang ternyata masih hidup kembali bangkit untuk menghentikan Vikram. Sehingga sementara itu di Rusia, diperlihatkan Kali yang sedang berpidato di depan kumpulan para mafia dari seluruh dunia, di mana di sana Kali mengajak para mafia tersebut untuk bekerja sama dengannya untuk mengendalikan pemerintahan di India, di mana jika mereka bisa mengendalikan serta mengontrol seluruh sistem pemerintahan di India, maka mereka akan bisa membuka pabrik atau perusahaan mereka dengan leluasa di India, sehingga dengan itu, maka mereka akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun untuk bisa mengendalikan pemerintahan di India, maka mereka harus mencalonkan orang yang akan bisa mereka kendalikan untuk maju ke dalam pemilu yang akan diadakan 2 bulan lagi, lalu membuat orang tersebut memenangkan pemilu. Namun untuk membuat orang yang akan mereka calonkan bisa memenangkan pemilu, maka Kali memerlukan dana yang sangat besar, dan Kali hanya bisa mendanai sebesar 20% dari total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk bisa memenangkan pemilu, sehingga Kali membutuhkan bantuan 80%-nya lagi untuk bisa memenuhi seluruh dana yang dia butuhkan untuk bisa memenangkan calon yang akan dia pilih di dalam pemilu. Jadi, Kali mengajak para mafia tersebut untuk ikut berinvestasi untuk memberikan dana kepadanya agar dia bisa memenangkan calon yang akan dia pilih di dalam pemilu, sehingga nantinya Kali akan bisa mengontrol seluruh sistem pemerintahan di seluruh India. Dan di saat tidak ada satupun mafia yang merespon perkataan Kali, tiba-tiba ada satu mafia internasional yang sangat berbahaya yang bahkan siap memberikan dana 80% dari total kekurangan yang dibutuhkan Kali. Namun sebelum si mafia yang bernama Kang Emput ini memberikan uang 80% tersebut, dia terlebih dahulu mengancam Kali agar tidak menipunya atau berniat macam-macam kepadanya. Karena jika Kali ketahuan macam-macam, maka Kang Emput berjanji kalau Kali pasti akan mengalami sesuatu hal yang buruk yang bahkan tidak pernah Kali bayangkan sebelumnya. Dan setelah Kali akhirnya mendapatkan seorang investor yang dia butuhkan, Kali mendapatkan sebuah telepon dari India yang mengatakan bahwa Manis adiknya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, di malam itu juga, Kali langsung kembali ke India untuk melihat jasad Manis. Dan dengan penuh kesedihan, Kali berjanji bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Manis. जिन्होंने आजाद को उसके प्लान्स कंप्लीट की इस केस का प्राइम सस्पेक्ट. Di keesokan harinya, Narmada yang sudah kembali tersadar dan beraktivitas dengan normal mendatangi penjara Belam Fada lalu menyusun sebuah rencana di depan para bawahannya. Di mana rencana tersebut adalah Narmada akan berpura-pura ditahan dan dipenjara karena dia dituduh sebagai salah satu anak buah Azad yang selalu membantu setiap aksi kejahatan Azad. Kemudian, Narmada akan ditempatkan di sel yang sama dengan para prajurit wanita Azad. Di mana dengan itu, Narmada berharap
bahwa dia akan bisa mencuri informasi tentang keberadaan Azad, sehingga nantinya Narmada akan bisa mengepung keberadaan Azad untuk menangkapnya. Namun sebelum menjalankan rencananya, Narmada terlebih dahulu menemui Suji, lalu menitipkan Suji kepada Agun, dan menyuruh Suji untuk tidak mempercayai serta tidak mendengarkan siapapun kecuali Agun. Setelah itu, dengan dipasangkan sebuah mikrofon di bajunya, Narmada pun menjalankan rencananya. Di sana, pertama-tama Narmada berakting seolah dia sangat marah kepada Azad. Karena gara-gara Azad, Narmada yang padahal adalah seorang polisi jujur serta berprestasi, harus dijebloskan ke dalam penjara karena dia dikira telah membantu Azad di dalam setiap aksi-aksi kejahatannya. Sehingga, di sana Narmada mengatakan kata-kata yang mencaci maki Azad dengan mengatakan bahwa Azad telah menipunya, Azad telah memanfaatkannya, dan Azad adalah seorang penjahat yang keji, ungkap Narmada. He's a bloody criminal! He's a fraud. Mendengar itu, Laksmi mengatakan kepada Narmada, "Kau berhak marah, namun sebelum kau benar-benar mengecap bahwa Azad adalah seorang penjahat, maka kau harus tahu dulu siapa Azad. Tapi untuk mengenal siapa Azad, maka kau harus terlebih dahulu mengenal Vikram Ratore serta Aishwarya. Oleh karena itu, maka kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback." Di tahun 1986, hiduplah seorang sepasang suami istri. Dialah Vikram Ratore serta istrinya yang bernama Aishwarya. Mereka hidup dengan bahagia dan saling mencintai. Namun di suatu hari, Vikram yang merupakan seorang komandan tentara pasukan khusus India mendapatkan panggilan dari atasannya, di mana di sana atasannya menjelaskan tentang sebuah penyerangan yang dilakukan oleh para teroris 10 hari yang lalu, dan teroris-teroris tersebut telah menculik serta menyandra 40 orang India. Oleh karena itu, India pun mengirimkan sebuah tim untuk menyelamatkan 40 sandera tersebut. Namun dari 32 tentara yang dikirim, 6 orang telah disandra oleh para teroris, 6 orang lagi berhasil kembali dengan selamat, dan sisanya meninggal dunia. Dan atas dasar itulah, kini petinggi militer India pun menugaskan Vikram serta pasukannya untuk menyelamatkan 40 warga serta 6 tentara yang disandra oleh para teroris tersebut. Sehingga Vikram serta bawahannya pun segera bersiap lalu berangkat untuk menyerang markas dari para teroris tersebut. Namun di tengah-tengah penyerangan yang mereka lakukan, tiba-tiba senjata yang mereka kenakan macet dan tidak bisa menembak. Sehingga hal itu membuat Vikram serta pasukannya kerepotan karena mereka harus bertarung melawan para teroris yang bersenjatakan lengkap dengan tangan kosong. Dan meski bertarung dengan tanpa menggunakan senjata, tapi Vikram dan para bawahannya bisa memberikan perlawanan dan mengalahkan banyak teroris di sana. Namun tiba-tiba datanglah pentolan teroris tersebut yang membawa senjata dorodod dan mendorodod mereka semua sehingga membuat mereka semua terpojok. Dan di tengah-tengah kesulitan mereka semua, salah satu anggota Vikram pun mengeluarkan bom yang dia simpan, lalu berniat mengorbankan dirinya untuk mengalahkan musuh dengan bom-bom tersebut, meski Vikram yang merupakan kaptennya tidak mengizinkannya. Sehingga di mana dengan pengorbanan dari bawahannya tersebut, Vikram pun akhirnya bisa menuntaskan misinya dan membawa pulang para sandera. Sehingga dia serta para bawahannya pun berhasil mendapatkan sebuah penghargaan. Namun alih-alih merasa bangga dengan pencapaian yang dia raih, Vikram justru mengatakan bahwa medali penghargaan yang dia dapatkan hari ini terasa sangat membebaninya. Semua itu
karena Vikram merasa sangat bersalah atas 27 tentara yang tewas di dalam misi tersebut. Dan Vikram mengungkapkan alasan mengapa mereka bisa sampai kehilangan 27 tentara di dalam misi tersebut. Semua itu dikarenakan karena jeleknya senjata yang mereka gunakan di dalam misi, di mana senjata-senjata tersebut rusak dan tidak bisa digunakan di saat mereka dikepung oleh banyak musuh sekaligus. Itulah yang menjadi alasan mengapa 27 tentara bawahan Vikram harus tewas, serta 32 tentara yang dikirimkan sebelum Vikram dan timnya untuk menyelamatkan 40 orang sandera harus mengalami kekalahan. Karena di saat para tentara-tentara tersebut menyerang markas musuh dan bersiap menembak, senjata yang mereka gunakan macet dan tidak bisa digunakan. Sehingga oleh karena itu, Vikram meminta para petinggi militer untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang memasok senjata tersebut kepada mereka. Sehingga, para petinggi militer pun langsung memanggil orang yang memasok senjata-senjata tersebut kepada mereka untuk diadili, di mana ternyata orang yang memasok senjata-senjata tersebut adalah Kali. Di sana, pengadilan militer menyuruh Kali untuk menjelaskan tentang kualitas senjata yang dijual Kali kepada pihak militer yang ternyata sangatlah jelek. Namun Kali tidak mau mengakui tentang jeleknya kualitas senjata yang dia jual. Dan Kali malah menyalahkan para tentara India dengan mengatakan bahwa para tentara India mungkin tidak bisa membaca buku panduan senjata yang sudah Kali sediakan karena panduannya ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, Kali mengatakan bahwa para tentara India tidak bisa berbahasa Inggris sehingga mereka tidak bisa membaca buku panduan senjata yang dijual oleh Kali yang membuat mereka tidak bisa menggunakan senjatanya. Di mana dengan kata lain, Kali mengatakan bahwa bukan senjatanya yang rusak, melainkan para tentara Indialah yang salah di dalam menggunakan senjata yang dijual oleh Kali. Mendengar itu, terlihat Vikram pun sangat keberatan dengan apa yang Kali katakan, yang sangat terlihat bahwa seolah-olah Kali malah menyalahkan para pasukan tentara. Sehingga, Vikram pun meminta izin untuk berdiri, lalu mengambil senjata yang diproduksi oleh perusahaan Kali. Kemudian, Vikram meminta Kali untuk membimbingnya untuk bisa menggunakan senjata buatan Kali dengan benar menurut buku panduan yang dibuat oleh Kali. Okay. Let go. Unlock here. And then Good. Dan ketika Vikram sudah melakukan setiap tahapan penggunaan senjatanya dengan benar di depan Kali, di saat Vikram hanya tinggal menarik pelatuknya dan senjatanya akan menembak, tiba-tiba di mana dengan itu, Vikram telah menangkis semua omong kosong yang Kali katakan. Serta dengan itu, Vikram telah menjelaskan kepada Kali serta seluruh petinggi militer bahwa bukan tentara India yang tidak bisa membaca panduan senjatanya, tapi memang kualitas senjatanya lah yang jelek dan tidak layak digunakan. Lalu, Vikram menyuruh Kali untuk membayangkan tentang posisi dari para tentara yang berperang dan sedang dikepung oleh banyak musuh yang bersenjata lengkap, sementara para tentara India harus melawan musuh-musuh tersebut dengan senjata yang rusak itu. Maka bayangkan bagaimana tidak berdayanya para tentara India, ungkap Vikram. Oleh karena itu, pengadilan militer pun memutuskan untuk menunda semua kontrak dengan perusahaan Kali, lalu melakukan penyelidikan khusus terhadap perusahaan Kali. Dan jika memang perusahaannya terbukti bersalah, maka perusahaan Kali akan di blacklist untuk selamanya. Di malam harinya, Vikram kembali pulang ke rumahnya. Dan walaupun sudah cukup terbilang lama menikah, nyatanya Vikram dan Aishwarya masih sangat romantis, layaknya pasangan yang baru saja menikah. Namun ketika mereka mulai mematikan lampu dan ingin memulai ritual malam suami istri, tiba-tiba ada suara tembakan yang terdengar dari luar rumah. Sehingga Vikram pun keluar untuk mengeceknya, dan Vikram menemukan anjingnya yang sudah tewas bersimbang darah. Lalu ketika Vikram mulai berjalan keluar rumah untuk mengecek, Tiba-tiba Vikram diserang dari belakang, lalu dia diberikan sebuah suntikan obat bius. Meski begitu, nyatanya Vikram yang tangguh masih bisa memberikan sebuah perlawanan. Namun secara terpaksa, Vikram harus menghentikan perlawanannya ketika dia melihat Kali yang menyandra Aishwarya. Sehingga akhirnya Vikram Ratore pun terpaksa menyerah. Setelah itu, Kali dan anak buahnya membawa Ratore bersamanya dan menyuruh para polisi bayarannya untuk menjaga Aishwarya yang sedang pingsan. Setelah kembali tersadar, Aishwarya dipaksa untuk menandatangani sebuah berkas yang menyatakan bahwa Vikram Ratore adalah seorang pengkhianat negara karena telah menjual rahasia militer demi mendapatkan banyak uang.
Awalnya, Aishwarya pun terlihat akan menuruti permintaan dari si Pak Polisi untuk menandatangani berkas tuduhan terhadap suaminya. Namun ketika si Pak Polisi mengira bahwa Aishwarya akan menandatangani berkas tersebut, tiba-tiba Aishwarya pun menghabisi semua polisi yang menjaganya. Dan karena hal itu, Aishwarya harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Belam Fada. Lalu, beberapa hari setelah itu, alangkah bahagianya Aishwarya ketika polisi mengatakan kepada Aishwarya bahwa di luar ada Vikram Ratore yang ingin menemuinya. Namun ketika Aishwarya pergi keluar untuk menemui Vikram, ternyata yang datang bukanlah Vikram, melainkan Kali yang datang untuk mengolok-ngolok Aishwarya karena dia akan segera dihukum gantung. Kemudian, Kali juga menjelaskan kepada Aishwarya bahwa dia telah menghabisi Vikram karena Vikram telah mengancam eksistensi perusahaan Kali yang merupakan seorang pedagang senjata terbesar keempat di dunia. Lalu, Kali pun menceritakan bagaimana caranya dia menghabisi Vikram. Dan begitulah akhir dari cerita Kali yang membuat Aishwarya menjadi sangat sedih. Lalu, di keesokan harinya tibalah waktunya bagi Aishwarya untuk menjalani hukuman gantungnya. Namun di saat Aishwarya berjalan ke tempat eksekusi dan akan dikenakan penutup kepala, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Awalnya, semua orang mengira bahwa alasan mengapa Aishwarya pingsan adalah karena dia panik dan ketakutan karena akan digantung. Namun setelah diperiksa oleh dokter, ternyata alasan mengapa Aishwarya pingsan adalah karena dia sedang hamil. Dan oleh karena kehamilannya tersebut, hakim pun memutuskan untuk menunda hukuman gantungnya. Karena berdasarkan hukum di India, seorang narapidana hamil tidak boleh dihukum gantung sampai anak di kandungannya lahir dan berusia 5 tahun. Execution until the child turns 5. I'm pregnant. Oleh karena itu, Aishwarya pun tidak jadi dihukum gantung dan harus merawat kandungannya, lalu melahirkan bayinya kemudian membesarkan bayinya hingga usianya 5 tahun. Sehingga dengan itu, Aishwarya pun bisa menjalani hari-harinya di dalam penjara Belam Fada lebih lama lagi. Dan untungnya, semua narapidana serta sipir di dalam penjara tersebut sangatlah baik dan memperlakukan Aishwarya dengan sangat baik. Apalagi, sipir wanita bernama Kaveri yang saat ini menjadi ibu angkat Azad memperlakukan Aishwarya dengan sangat baik. Sehingga, Aishwarya bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia meski di dalam hatinya terdapat sebuah luka karena dia selalu merindukan Vikram. Sampai akhirnya, Aishwarya pun melahirkan anaknya yang dia beri nama Azad. Kelahiran Azad sangat disambut baik oleh seluruh napi wanita di penjara tersebut. Azad tumbuh dan dibesarkan di dalam penjara. Dia akrab dan diperlakukan baik oleh seluruh napi di dalam penjara. Sehingga seakan-akan Azad adalah anak bersama dari semua napi serta para sipir di sana. Oleh karena itu, meskipun di dalam penjara, Azad selalu menjalani hari-harinya dengan penuh keceriaan serta kebahagiaan bersama ibunya serta semua napi di sana. Begitupun dengan Aishwarya yang seakan mendapatkan pelangi baru di hidupnya karena kehadiran Azad. Namun meski begitu, dia tetap menyisakan sebuah ruang kosong di dalam hatinya karena kerinduan terhadap Vikram. Sampai akhirnya, hari ulang tahun Azad yang kelima pun telah tiba. Di sana, Aishwarya serta para napi dan juga Kaveri merayakan ulang tahun Azad dengan sebuah lilin. Lalu, di momen itu Aishwarya meminta Azad untuk berjanji kepadanya kalau suatu hari nanti Azad akan tumbuh besar menjadi sosok pemberani seperti ayahnya. Dan setelah nanti Azad tumbuh besar, Aishwarya meminta Azad untuk bisa membuktikan kepada seluruh India bahwa ayahnya bukanlah seorang pengkhianat, melainkan seorang pahlawan. Kemudian, Aishwarya juga meminta Azad untuk merubah para napi yang ada di Belam Fada agar menjadi lebih baik lagi. Karena layaknya Aishwarya, di sana juga terdapat banyak sekali napi yang sebenarnya tidak bersalah, namun mereka harus dihukum dan dipenjarakan. Dan Azad menerima semua permintaan ibunya dengan senyuman manisnya.
Kemudian sambil menangis Aishwarya memeluk erat tubuh putranya itu karena mengingat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun kelima Azad yang dengan kata lain Azad telah berusia 5 tahun. Artinya hari itu adalah hari terakhir dari Aishwarya karena Aishwarya harus menjalani hukuman gantungnya. Dan begitulah akhir dari cerita Laksmi kepada Narmada, di mana setelah itu Laksmi menjelaskan bahwa setelah kematian ibunya, Kaveri yang merupakan seorang sipir di penjara tersebut mengadopsi Azad lalu menyekolahkannya, yang kemudian Azad tumbuh menjadi seorang polisi, lalu dia kembali ke penjara Belamfada, sebuah penjara yang pernah menjadi tempat tinggal ibunya dahulu. Kemudian Azad menjadi kepala sipir baru di penjara tersebut. जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहा था, जी हम 6 लोगों ने आजाद देखा और एक जिम्मेदार बेटी. Lalu, di dalam penjara, Azad bertemu dengan Helena, Laksmi, serta yang lainnya. Dan melihat mereka semua, Azad seperti melihat sosok ibunya yang merupakan orang yang tidak bersalah, namun harus menerima sebuah ketidakadilan dengan dijebloskan ke dalam penjara. Oleh karena itu, layaknya memperlakukan anaknya sendiri, Azad membantu para prajurit wanitanya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Dan meski cara yang mereka lakukan salah, tapi sebenarnya apa yang Azad serta para prajurit wanitanya lakukan adalah perbuatan yang baik. Dan bahkan masyarakat pun bisa menilai itu, ungkap Lasmi kepada Narmada. Dan setelah mendengarkan seluruh cerita tentang Azad serta keluarganya, Narmada pun menanyakan tentang keberadaan Azad karena dia ingin menemuinya. Namun prajurit Azad mengatakan agar Narmada tidak usah khawatir karena Azad berada di suatu tempat yang aman. Dan bersamaan dengan itu, kita pun diperlihatkan dengan kondisi Azad yang baru saja siuman. Di sana, Azad bingung dengan di mana dia berada saat ini. Namun tiba-tiba, Azad melihat si polisi jangkung badak yang pernah dia hajar sebelumnya sewaktu melakukan pembajakan di kereta api. Sehingga, di sana si polisi jangkung badak yang ternyata adalah Juju yang di awal film dan kini sudah tumbuh dewasa, menjelaskan semuanya. Bahwa saat Juju dihajar dan diikat oleh Azad di dalam kereta, melihat wajah Azad membuat Juju teringat dengan si Acun yang tinggal di desanya. Karena mereka memiliki wajah yang mirip. Sehingga, di sana Juju pun merasa bahwa mungkin ada hubungan spesial antara si pembajak dengan si Acun yang tinggal di desanya. Dan karena dulu Azad mengaku bahwa namanya adalah Vikram Ratore, akhirnya Juju pun memutuskan untuk menyelidiki seluruh identitas terkait Vikram Ratore. Dan dari penyelidikannya tersebut, membuat Juju menemukan identitas si Acun yang ternyata bernama Vikram Ratore dan merupakan seorang mantan komandan pasukan khusus India. Mengetahui informasi itu, Juju pun mendatangi IMA untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Dan dari sana, Juju mendapatkan informasi tentang resimen Agni yang merupakan resimen tempat Vikram bertugas. Dan dari informasi yang Juju dapat, bahwa setiap anggota resimen Agni mempunyai sebuah tato di tangannya. Oleh karena itu, dari informasi yang telah dia dapatkan, Juju pun melacak semua mantan anggota resimen Agni yang masih hidup, lalu memberitahu mereka semua bahwa kapten mereka masih hidup, namun dia mengalami hilang ingatan. Mengetahui itu, para mantan anggota Vikram pun mendatangi desa tempat tinggal Juju untuk menemui Vikram. Meskipun Vikram tidak mengenali mereka, karena dia mengalami hilang ingatan, akibat kepalanya terbentur sebuah batu di saat dia terjatuh dari pesawat karena ditendang oleh kali. Sehingga dengan itu, Juju pun telah menuntaskan janjinya kepada si Acun alias Vikram Ratore bahwa Juju akan mencari tahu tentang identitas Acun yang sebenarnya saat nanti dia dewasa. Dan begitulah akhir dari cerita Juju tentang Acun alias Vikram. Melihat Vikram membuat Azad begitu sangat emosional karena untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, dia bertemu dengan ayahnya yang selama ini dia anggap bahwa ayahnya sudah meninggal. Kemudian, di sana Azad menjelaskan kepada Vikram bahwa setiap aksi yang Azad lakukan selama ini adalah demi membuktikan kepada seluruh negeri bahwa ayahnya yaitu Vikram Ratore bukanlah seorang pengkhianat melainkan seorang pahlawan. Namun melihat Azad yang begitu emosional, Vikram justru tidak merespon dan tidak menjawab apapun. Vikram hanya pelahak-pelahok seperti orang gebloh. Karena di sana, Vikram yang masih mengalami hilang ingatan, meskipun telah diberitahu oleh teman-temannya bahwa Azad adalah anaknya, tapi secara pribadi, Vikram tidak bisa mengingat dan tidak bisa merasakan bahwa Azad adalah anaknya. Namun meski Vikram tidak bisa merasakan sebuah perasaan yang seharusnya seorang ayah rasakan kepada putranya,
Tapi Vikram berjanji kalau dia akan melindungi serta membantu Azad untuk melawan musuhnya dan mencapai tujuannya. Mendengar itu, Azad pun menangis lalu memeluk dan mencium ayahnya. Sementara itu di dalam penjara, tiba-tiba ada seorang polisi yang mendatangi sel tempat Narmada dan yang lainnya, lalu menyuruh mereka semua untuk bangun dan ikut dengannya menuju ruang interogasi. Di mana hal itu ternyata juga diketahui oleh salah satu bawahan wanita Azad, sehingga si wanita tersebut segera memberitahu Azad dan yang lainnya, lalu menunjukkan kejadian tersebut lewat CCTV. Dan di saat Narmada serta para prajurit Azad sampai di ruang interogasi, alangkah kagetnya para prajurit Azad ketika si Agun menceritakan kisah masa lalu Vikram Ratore. Sehingga hal itu membuat mereka heran tentang mengapa Agun bisa mengetahui cerita tersebut. Lalu si Agun pun menunjukkan kepada seluruh prajurit Azad tentang bagaimana caranya dia bisa mengetahui cerita tersebut. Semua itu karena Agun mendengarkan semua yang mereka bicarakan lewat sebuah mikrofon yang terpasang di balik baju Narmada. Lalu, Narmada yang aneh dengan sikap Agun karena tiba-tiba dia memanggil mereka dan melakukan semua tindakan itu, bertanya kepada Agun tentang mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Padahal Narmada tidak pernah menyuruh Agun untuk melakukan semua tindakan itu. Dan apa yang Agun lakukan, itu tidak ada di dalam rencana yang sudah disusun oleh Narmada. Namun Agun menjawab pertanyaan Narmada dengan sebuah tamparan. Namun Narmada tidak bisa memberikan perlawanan karena tangannya terikat. Lalu, Agun menjelaskan semuanya kepada Narmada bahwa sebenarnya Agun adalah polisi yang bekerja untuk Kali. Itulah sebabnya mengapa kemarin malam Manis bisa mengetahui dan menyerang lokasi tempat Narmada serta Azad berada. Itu semua karena Agun yang memberitahukan sosok dari Vikram Ratore lewat hasil lukisan sketsa wajahnya kepada Manis, lalu Agun juga memberikan lokasi Narmada kepada Manis. Mendengar itu, Narmada pun sangat kaget karena bawahan yang paling dia percaya nyatanya adalah seorang penjahat yang telah mengkhianatinya. Lalu, Agun menghubungi Kali untuk memperlihatkan bahwa dia telah berhasil menangkap Narmada serta para bawahan Azad. Dan setelah mengolok-ngolok Narmada yang telah tertipu oleh kepolosan Agun, Kali pun menyuruh Agun untuk menghabisi Narmada serta para wanita bawahan Azad sebagai bentuk balas dendam atas kematian Manis. Namun sebelum Agun melaksanakan perintah dari Kali, Agun terlebih dahulu menyuruh anak buahnya untuk membawa dan menyembunyikan Suji. Melihat semua itu, Vikram pun segera mengajak teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Suji. Dan Azad akan pergi ke penjara untuk menyelamatkan Narmada serta para bawahan wanitanya. Sementara itu di kantor polisi, Agun sudah bersiap untuk menembak dan menghabisi Narmada. Dan Narmada yang tidak berdaya karena tangannya terikat, sudah sangat pasrah untuk menerima kematiannya. Namun, para bawahan Azad pun berhasil menyelamatkan Narmada. Bersamaan dengan itu, semua lampu di sana pun mendadak menjadi padam. Dan tiba-tiba, Azad pun muncul di hadapan Agun, lalu bersiap untuk menghajar Agun untuk menyelamatkan Narmada serta para prajurit wanitanya. Dan bersamaan dengan itu, di tempat berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Vikram serta rekan-rekannya yang berhasil menghentikan mobil yang membawa Suji dengan sebuah ranjau. Lalu, Vikram pun muncul dengan epik di hadapan para bawahan Agun yang membawa Suji. Oleh karena itu, kedebukan antara Azad serta Vikram melawan Agun dan para anak buahnya pun terjadi. Singkat cerita, Vikram pun bisa mengalahkan semua anak buah Agun dan menyelamatkan Suji. Begitupun dengan Azad yang berhasil membantai Agun serta anak buahnya. Namun meski sudah dikalahkan, di sana Agun tetap sombong dan jumawa serta meyakini bahwa dia akan bisa menangkap Azad. Semua itu dikarenakan karena kini seluruh polisi yang ada di penjara tersebut adalah polisi anak buah Agun dan mereka sudah siap untuk meringkus Azad. Namun dengan tertawa, Azad mengatakan, mungkin seluruh anak buahmu ada di sini, tapi seluruh penjara ini adalah milik dari para wanitaku, ungkap Azad sambil memijit tombol untuk membuka seluruh sel tahanan yang ada di penjara tersebut. Di mana dengan itu, seluruh tahanan wanita di penjara tersebut pun berlarian keluar, lalu menghajar dan menghabisi Agun serta para polisi korup anak buah Agun. Setelah itu,
Azad kembali ke ruangan interogasi untuk melihat keadaan Narmada serta para prajurit wanitanya. Dan di sana, alangkah terkejutnya Azad ketika dia melihat Laksmi yang sudah berkesimbang darah karena terkena sebuah tembakan di saat dia berusaha menyelamatkan Narmada. Melihat itu, Azad dan semua timnya pun segera menyiapkan sebuah tempat dan peralatan khusus untuk dilakukan sebuah tindakan medis untuk menyelamatkan Laksmi. Namun setelah Iram yang merupakan seorang dokter serta semua tim Azad berusaha keras untuk menyelamatkan Laksmi, kondisi Laksmi malah semakin lemah dan memburuk. Lalu, di tengah-tengah sakaratul mautnya, Laksmi terbayang dengan detik-detik kematian dari anak-anaknya yang disebabkan oleh gas-gas beracun dari pabrik milik Kali. Dan setelah itu, Laksmi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat semua anggota Azad yang lainnya menjadi merasa sangat bersedih. Namun meski begitu, meski satu anggota mereka telah tiada, tapi mereka semua bertekad untuk tetap melanjutkan perjuangan mereka semua meski tanpa Laksmi. Dan di saat mereka semua menyatukan tangan mereka sebagai tanda bahwa mereka akan tetap berjuang, tiba-tiba Narmada juga ikut menyatukan tangannya, lalu mengatakan bahwa dia akan bergabung menjadi anggota Azad sebagai orang yang akan menggantikan Laksmi. Oleh karena itu, Azad serta yang lainnya pun berkumpul untuk menyusun sebuah rencana di dalam menghentikan pengiriman kontainer milik Kali yang berisi uang dari Kang Empud untuk kebutuhan dana pemilu. Karena jika mereka tidak bisa menghentikan kontainer-kontainer tersebut dan Kali berhasil mengirimkan uang-uang di dalam kontainer tersebut, maka sudah dapat dipastikan kalau Kali akan bisa membuat orang yang dia calonkan menang di dalam pemilu, di mana itu artinya Kali akan bisa menyetir seluruh pemerintahan di India. Baba हमारे साथ नहीं आएंगे, जाके बोल दो. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Azad serta seluruh orang-orangnya kecuali Narmada sudah bersiap untuk melakukan pembajakan terhadap kontainer-kontainer yang berisi uang milik Kali. Dan ketika kontainer-kontainer tersebut sudah semakin mendekat, mereka pun segera beraksi. Dan oleh karena aksi pembajakan yang ingin mereka lakukan, itu memicu sebuah peperangan di antara mereka. Namun ternyata pembajakan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan Helena hampir saja celaka karena berhasil dikunci oleh salah satu anak buah Kali. Namun ketika semua orang termasuk Azad merasa panik dengan kondisi Helena, tiba-tiba lagi dan lagi, Vikram datang dengan epik dan membantu Helena. Kemudian, bersama teman-teman aki-akinya, Vikram pun melakukan sebuah aksi yang sangat luar biasa. Sehingga dengan aksinya itu, dia berhasil membantu Azad untuk merebut semua kontainer uang milik Kali. Dan aksi yang paling keren adalah ketika Vikram menjadikan motor yang dia kendarai, serta rokok yang dia hisap, menjadi sebuah bom yang meledakkan seluruh anak buah Kali yang mengawal kontainer. Namun baru saja Vikram serta Azad akan merayakan keberhasilan mereka dalam merebut kontainer-kontainer uang milik Kali, tiba-tiba mereka sudah kembali diserang karena pasukan bantuan Kali sudah tiba untuk merebut kembali kontainer-kontainer uang tersebut. Melihat itu, Vikram menyuruh Azad untuk pergi duluan dan melanjutkan misinya. Sementara Vikram akan menahan para anak buah Kali di sana bersama teman-temannya. Oleh karena itu, Azad pun pergi duluan bersama prajurit wanitanya serta kontainer-kontainernya. Dan Vikram serta teman-temannya tetap tinggal untuk menahan semua anak buah Kali di sana. Namun meski mereka berhasil meledakkan dan membuat celaka beberapa kendaraan anak buah Kali, pada akhirnya Vikram serta anak buahnya tidak bisa melarikan diri lagi karena mereka terpojok di pinggir jurang. Sehingga pada akhirnya Vikram serta seluruh teman-temannya pun ditangkap dan disiksa oleh Kali, di mana Kali mengira bahwa Vikram adalah Azad.
Sementara itu di dalam penjara, Azad yang asli sudah bersiap untuk melakukan syuting siaran langsung lagi. Dan di sana, Azad kembali berakting dan mengaku sebagai Vikram Ratore. Sehingga ketika Kali akan menghajar Vikram dengan sebuah bola bisbol, alangkah terkejutnya Kali ketika Murad menyuruhnya untuk melihat berita. Di mana di sana, Kali sangat heran karena mengapa ada Azad lain yang sedang melakukan siaran langsung. Padahal jelas-jelas Azad ada di hadapannya. Sehingga Kali pun bertanya kepada Vikram yang dia sangka Azad tentang mengapa dia ada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Mendengar itu, sontak para bawahan Vikram pun tertawa menertawakan Kali yang sudah tertipu. Lalu mereka menjelaskan bahwa orang yang saat ini melakukan siaran langsung di TV adalah Azad. Sementara orang yang ada di sini, dia adalah ayah Azad, yaitu Vikram Ratore. Mendengar itu, sontak Kali pun tak percaya. Karena jelas-jelas Kali sudah menghabisi Vikram 30 tahun yang lalu dengan tangannya sendiri. Hal itu membuat Kali segera memeriksa badan Vikram. Sehingga akhirnya Kali pun percaya bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Vikram setelah dia menemukan bekas 5 tembakan peluru yang dia tembakan sendiri. Namun di tengah-tengah ketegangan antara Kali serta para bawahan Vikram, Vikram hanya pelahak-pelahok karena dia tidak mengingat apapun. Sehingga dia tidak mengerti dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu di dalam penjara, Azad yang sedang melakukan siaran langsung dan ditonton oleh seluruh masyarakat India berbohong dengan mengatakan bahwa kali ini Azad telah membajak dan menguasai penjara Belam Fada. Dengan begitu, maka nasib dari 6.000 nyawa narapidana yang ada di dalam penjara tersebut kini berada di tangannya. Sehingga di sana Azad meminta pemerintah untuk segera mengirimkan seseorang yang bisa bernegosiasi dengannya. Oleh karena itu, pemerintah pun mengirimkan seorang petugas khusus yang bernama Madvan Nayak serta pasukannya untuk bernegosiasi dengan Vikram alias Azad. Dan inilah dia sosok dari Madvan Nayak, seorang petugas khusus yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Vikram. Namun alih-alih bernegosiasi, Nayak justru menolak menerima panggilan radio dari Azad, lalu menyuruh bawahannya untuk menyiapkan 100 prajurit untuk masuk ke dalam penjara dan mengepung Vikram di sana. Oleh karena itu, 100 pasukan yang ditugaskan oleh Nayak pun bersiap, lalu mulai meledakkan dan mendobrak pintu penjara untuk masuk dan mengepung Azad. Namun ketika mereka berhasil masuk dan mengepung Vikram alias Azad di dalam penjara, tiba-tiba Azad menyuruh 6.000 wanita narapidana di dalam penjara tersebut untuk balik mengepung tentara-tentara yang dikirimkan oleh Nayak. Karena sebenarnya 6.000 orang napi di sana bukan sedang disandra, melainkan sedang membantu aksi dari Azad. Oleh karena itu, semua tentara yang dikirimkan Nayak disandra di dalam penjara. Lalu, satu tentara yang sudah ditelanjangi dikirim keluar untuk menyampaikan pesan yang dikirimkan Azad untuk Nayak. Di mana pesan tersebut adalah Vikram alias Azad menyuruh Nayak serta para anak buahnya untuk menjaga jarak dan tidak mendekati dinding penjara. Karena Azad telah memasang banyak ranjau di sana. Mendengar itu, Nayak pun melemparkan beberapa kerikil untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Azad. Sehingga melihat itu, Nayak pun mengatakan bahwa Vikram adalah orang baik karena dia tidak berbohong hanya untuk menakut-nakuti mereka. Sehingga Nayak pun menyuruh semua tentaranya untuk mundur dan menjaga jarak aman. Tidak hanya itu, tapi berkat semua itu, kini Nayak pun mau mengobrol dan bernegosiasi dengan Azad. Lalu, di sana Azad mengirimkan sebuah file ke email milik Nayak dan menyuruh Nayak untuk mengeprint file tersebut. Kemudian, Azad menyuruh Nayak untuk membuat Presiden India menandatangani file tersebut. Hal itu membuat Nayak sangat terkejut dengan tuntutan yang diberikan Azad. Namun karena Azad tahu bahwa Presiden India tidak mungkin mau menandatangani file tersebut, maka Azad pun mengatakan kepada Nayak bahwa dia akan mengirimkan sesuatu kepada Nayak. Di mana dengan sesuatu tersebut, Azad yakin bahwa itu akan memaksa Presiden untuk bersedia menandatangani file yang dikirimkan oleh Azad. Dan ketika Azad menyuruh Suji untuk mengirimkan sesuatu tersebut kepada Nayak, alangkah terkejutnya Nayak karena sesuatu tersebut adalah mesin pungutan suara untuk pemilu.
Dan semua orang akan dibuat lebih terkejut lagi ketika Azad memperlihatkan bahwa dia tidak hanya memiliki 1 atau 2 mesin saja, melainkan memiliki semua mesin pungutan suara yang akan digunakan untuk pemilu yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Karena ternyata sebelumnya ketika Azad serta yang lainnya melakukan pembajakan terhadap kontainer-kontainer uang milik Kali, di tempat lain Azad mengirimkan armada, Kalki, serta para bawahannya yang lain untuk membajak kontainer yang berisi mesin pungutan suara. Hal itu membuat seluruh pemberitaan di India menjadi heboh, karena tanpa mesin-mesin tersebut, artinya mereka tidak akan bisa melaksanakan pemilu, dan jika pemilu ditunda, maka itu akan mengancam perekonomian serta demokrasi India, di mana dengan itu, akhirnya Azad pun berhasil mendapatkan perhatian dari presiden, sehingga presiden pun langsung mengadakan sebuah rapat darurat untuk menentukan apakah dia harus menandatangani file yang dikirimkan oleh Vikram atau tidak, di mana isi dari file tersebut adalah sebuah tuntutan dari Vikram agar presiden menutup sebanyak 53 pabrik yang ada di India, dan di antara 53 pabrik tersebut, 13 pabriknya adalah milik Kali. Namun setelah mengumpulkan informasi terkait ke-53 pabrik tersebut, ternyata pabrik-pabrik tersebut adalah pabrik yang berdampak buruk terhadap lingkungan serta warga sekitarnya. Sehingga, untuk mendapatkan kembali mesin pungutan suara serta menghentikan pencemaran lingkungan yang membuat banyak orang meninggal, akhirnya presiden beserta stafnya pun sepakat untuk menyetujui tuntutan yang diminta oleh Vikram. Namun sebelum menandatanganinya, presiden mengatakan bahwa setiap kali ada pembajakan, pasti akan ada sebuah permintaan yang tidak masuk akal kepada kita. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ada orang yang melakukan pembajakan untuk memaksa kita melakukan sebuah perbuatan yang mulia, ungkap presiden yang langsung menandatangani file yang diberikan oleh Azad. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di sekitar ke-53 pabrik itu pun merasa sangat bahagia, karena akhirnya pabrik-pabrik yang telah merugikan mereka selama ini resmi ditutup. Dan apa yang terjadi di India juga telah sampai ke telinga Kang Engpud. Sehingga Kang Engpud yang marah karena Kali telah gagal menuntaskan janjinya kepada Kang Engpud, menelpon Kali dan mengancamnya kalau Kang Engpud pasti akan segera datang untuk menghancurkan Kali. Namun Kali berjanji kalau dia akan segera memperbaiki seluruh kekacauan itu. Oleh karena itu, Kali pun memaksa Vikram agar dia menunjukkan cara untuk memasuki penjara Belamfada dengan menganiaya teman-teman dari Vikram. Kembali kepada Azad, di mana di sana Azad kembali mengajukan sebuah tuntutan. Namun kali ini, tuntutan yang dia berikan bukanlah kepada sistem pemerintahan, melainkan kepada seluruh masyarakat India. Namun sebelumnya, Azad menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bukanlah Vikram Ratore. Vikram Ratore adalah nama ayahnya, dan alasan mengapa dia mengaku sebagai Vikram Ratore adalah untuk mengembalikan nama baik serta kehormatan ayahnya yang telah berjuang demi negara namun malah dicap sebagai pengkhianat. Itulah tujuan Azad yang sebenarnya. Lalu Azad pun membuka topeng penyamarannya dan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Setelah itu, Azad pun mengatakan tuntutan terakhirnya, di mana Azad mengatakan bahwa semua orang selalu rewel dan menanyakan setiap kualitas dari apa yang ingin mereka beli. Di saat kalian membeli beras, kalian rewel menanyakan kualitas dari beras tersebut. Saat kalian ingin membeli bumbu masakan, kalian juga rewel menanyakan kualitas dan kelezatan dari bumbu tersebut. Begitupun saat kalian ingin membeli sabun mandi, motor, dan semua barang yang lainnya. Kalian pasti rewel menanyakan kualitas produk-produk tersebut terlebih dahulu. Namun mengapa di saat kalian akan memilih pemerintahmu di dalam pemilu, kalian sama sekali tidak mempertanyakan kualitas mereka dan mencoblos begitu saja, ungkap Azad. Jadi, mulai hari ini, Azad meminta kepada semua masyarakat agar mereka mulai rewel dan mempertanyakan kebenaran dari pilihan mereka di dalam pemilu. Jangan memilih karena takut, jangan memilih karena suaramu dibeli. Maka dengan begitu, kamu tidak akan salah lagi di dalam memilih, ungkap Azad yang membuat semua orang sadar dan membenarkan seluruh perkataan Azad.
Dan setelah semua tuntutannya terpenuhi, Azad pun mengembalikan mesin pungutan suara yang telah dia curi. Lalu, Azad pun membereskan semua peralatan yang telah dia gunakan, serta mengembalikan semua napi ke selnya. Namun ternyata, semua masalahnya belum selesai sampai di situ, karena Azad harus kembali dihadapkan dengan masalah lainnya, ketika tiba-tiba Kali serta pasukannya datang dengan menyandra Vikram serta seluruh teman-temannya. Dan karena Kali menyandra Vikram, Azad serta para prajuritnya pun terpaksa harus menyerah dan mengalah, serta menuruti semua yang Kali katakan. Kemudian, Kali memenjarakan semua orang di dalam sel, kecuali Azad serta Vikram. Di sana, Kali mengikat Azad, lalu menghajarnya. Melihat Azad yang dipukuli, seperti biasa Vikram hanya pelangak-pelongok seperti orang gebloh. Dan meski telah dipukuli oleh Kali, Azad sama sekali tak mengeluh dan seperti tak merasakan sakit. Sehingga Kali pun beralih memukuli Vikram, yang membuat Azad kini akhirnya merasakan sakit melihat ayahnya dipukuli. Setelah itu, Kali pun bersiap untuk menembak Vikram di hadapan Azad. Namun senjata buatan perusahaan Kali yang kualitasnya jelek kembali mengalami kemacetan. Dan siapa sangka kalau suara-suara dari tarikan pelatuk senjata yang macet itu bisa merangsang Vikram dan mengingatkan dia terhadap masa lalunya. Di mana dengan itu, kini Vikram pun akhirnya bisa mengingat semuanya, yang membuat dia menangis mengingat kesedihan masa lalunya. Sehingga ketika Kali akan kembali memukul Azad karena Azad telah mengolok-ngolok kualitas senjatanya yang buruk, tiba-tiba Vikram menahan pukulan Kali, lalu mengatakan, "Sebelum kau memukuli anaknya, kau harus hadapi dulu ayahnya," ungkap Vikram, yang kemudian disambut oleh sorak-sorai kebahagiaan dari semua teman-temannya di dalam sel. Kemudian Vikram mencekik Kali, lalu melemparkannya. Dan setelah itu, Vikram yang kini sudah bisa merasakan perasaan seorang ayah kepada anaknya, menghampiri Azad, lalu memeluknya dengan penuh cinta. Melihat itu, Kali pun menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Dan oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Setelah seluruh anak buahnya dibantai habis, Kali pun datang menembak Vikram serta Azad menggunakan sebuah senjata beledug. Namun Vikram bisa menahan tembakan-tembakan tersebut. Kemudian Vikram yang ingin berduel dengan Kali menyuruh Azad untuk membebaskan seluruh orang yang disandra di dalam sel. Kemudian Vikram pun langsung memulai duelnya. Namun di sini terlihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara Kali dengan Vikram, sehingga dengan mudah Vikram pun bisa menghajar dan mengalahkan Kali. Namun ketika Vikram telah berhasil mengalahkan Kali, tiba-tiba Murad sang pengawal terbaik Kali pun muncul dan menghajar Vikram, sehingga Vikram serta Azad pun kembali bekerja sama untuk mengalahkan Murad yang kuat. Namun kekuatan Murad berhasil membuat ayah dan anak itu sangat kerepotan. Namun pada akhirnya mereka berdua bisa mengimbangi kekuatan Murad dengan kelincahan dan kecepatan mereka. Sehingga pada akhirnya Murad yang perkasa pun dapat dikalahkan. Dan setelah mengalahkan Murad, Vikram serta Azad pun kembali menghajar Kali habis-habisan karena Kali belum mau menyerah. Sehingga pada akhirnya Kali sang mafia terbesar di India pun dibuat tidak berdaya. Setelah itu, untuk membalaskan kematian Aishwarya yang harus dieksekusi gara-gara Kali, Azad serta Vikram pun membawa Kali ke tempat dulu Aishwarya dieksekusi. Lalu, di sana Vikram serta Azad pun mengolok-ngolok Kali tentang mengerikannya sebuah hukuman gantung, layaknya Kali dulu mengolok-ngolok Aishwarya. Dan setelah itu, dendam 30 tahun yang lalu pun akhirnya terbalaskan. I love you. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Azad, Vikram, Narmada, Suji, serta para prajurit wanitanya pun telah berbahagia menjalani kehidupan normal mereka bersama-sama. Namun tiba-tiba
Tiba-tiba Nayak muncul dan menodongkan senjata kepada Azad. Tetapi ternyata Nayak datang bukan untuk menangkap Azad, karena faktanya ternyata Nayak adalah orang yang selama ini membantu aksi-aksi dari Azad, dari mulai pembajakan di kereta api dan semuanya. Sehingga dengan bantuan dari Nayak, Azad bisa menjalankan setiap aksinya dengan lancar. Kemudian, Nayak memberikan sebuah misi baru kepada Azad, di mana misi selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan di Bank Swiss. Sehingga, Azad pun segera menghampiri Vikram karena mereka harus segera berangkat ke Swiss. Namun sebelum Azad serta Vikram berangkat dan menjalankan misi mereka di Swiss, film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.